wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novialena Putri. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa pengertian dari puisi rakyat, ciri-ciri dan kegunaannya? Kalau belum tahu, mari kita simak ya. Pengertian dari puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara dan kita jaga. Puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam. Nah, dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan yang turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi, ketika ada orang yang bertanya, siapa sih yang mengarang puisi rakyat? Kalian cuma perlu menjawab kalau puisi rakyat itu tidak diketahui siapa pengarangnya, karena turun-temurun dari mulut ke mulut. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang puisi lama atau puisi rakyat, yaitu 3 aja ya, ada pantun, syair, dan gurindam. Selanjutnya, sudah ada yang tahu tentang pengertian dari pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Fungsi pantun di semua daerah itu sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Jika kita mendidik dengan kata-kata yang sama, akan terlihat monoton. Jadi, perlu kita gunakan pantun di sela-sela ketika kita mendidik seseorang atau ingin menegur seseorang. Karena melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati seseorang secara tidak langsung, supaya orang yang kita tuju atau orang yang kita nasihati itu tidak merasa malu atau dipojokkan. Nah, itu bisa melalui pantun untuk kita menasihati atau menegurnya ya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri dari pantun itu yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 suku kata atau bisa sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari 12 suku kata ya. Selanjutnya ada rima. Akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sambiran, dan baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari pantun. Contoh pantun yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kangkung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Maksud atau makna dari pantun yang pertama yaitu jangan mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Selanjutnya, untuk contoh pantun yang kedua, akar keladi melilit selasi, selasi tumbuh di ujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Arti atau maksud dari pantun yang kedua yaitu perbuatan baik yang dilakukan dengan sepenuh hati akan terkenang sepanjang waktu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, kita harus dengan tulus atau dengan sepenuh hati supaya akan terkenang sepanjang waktu atau sepanjang zaman. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya yaitu materi tentang syair. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu pengertian dari syair? Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada sastra syair negeri Arab. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari syair. Sudah ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari syair? Mari kita simak lagi ya. Ciri-ciri dari syair yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata bersajak A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Sekarang saya akan memberikan contoh tentang syair, yaitu saya mengambil contoh syair perahu. Ada yang udah pernah mendengar tentang syair perahu? Nah, ini dia yang akan saya bacakan ya, syair perahu. Syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Wahai muda, kenali dirimu,
Ialah perahu tamsil hidupmu. Dia adalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai pemuda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua perjakan. Itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu sudahlah hasil kayu dan air. Angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir. Niscaya sempurna jalan yang hadir. Karya dari Hamzah Fansuri. Tadi adalah pembacaan syair dari saya. Syair perahu tersebut berupa nasihat kepada para pemuda untuk membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik. Supaya apa? Supaya hidup menjadi berguna dan bermanfaat, karena hidup tidak kekal abadi. Dengan amal yang baik kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta sempurnalah kehidupan yang kita jalani. Amin. Selanjutnya yaitu materi tentang gurindam. Sudah ada yang tahu gurindam itu apa? Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Ciri-ciri dari gurindam itu ada beberapa. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris yang kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris yang pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris yang kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, saya memiliki beberapa contoh dari gurindam. Yang pertama, jika hendak mengenal orang yang baik, perangai lihat pada ketika bercampur dengan orang lain. Kemudian selanjutnya itu ada, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika kalian ingin mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Kemudian selanjutnya itu, masa lalu biarlah berlalu, masa depan teruslah kau pacu. Selanjutnya ada juga, jika hendak menggapai cita-cita, bekerjalah lebih dari rata-rata. Itu ada beberapa contoh gurindam yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ada menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Menulis pantun dengan berbagai konteks. Yang pertama, tentukan ide yang akan disampaikan, karena ide itu sangat penting untuk melanjutkan apa yang ingin kita tuliskan ya. Selanjutnya yaitu menata ide menjadi 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Sudah kita ketahui kalau ciri-ciri dari pantun sendiri itu adalah ada ABAB. Jadi harus menyiapkan 2 larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Kemudian memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik. Nah, setelah kita sudah mempunyai 2 larik yang berbeda, kita juga harus menyiapkan kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti 2 larik yang kita buat dia. Selanjutnya, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang tidak berkaitan langsung dengan isi. Supaya apa ya? Karena sampiran dan isi itu pasti berbeda, ya kan? Sampiran dan isi dari pantun itu tidak langsung berkaitan. Jadi harus ada bedanya. Oh, ini sampiran, ini isi, seperti itu. Kemudian menata kembali kalimat atau larik dengan rima dari kosakata yang berima. Harus ditata kembali supaya apa? Supaya pantun juga akan terlihat lebih indah juga. Kemudian menata pantun secara logis. Jadi nggak ada dong pantun yang nggak logis. Kita juga bisa menciptakan pantun yang baik, tapi juga harus logis agar juga bisa bermanfaat untuk banyak kalangan.
Langkah membuat gurindam dan syair hampir sama dengan langkah membuat pantun. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam dan syair yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian berunjuk karya dengan puisi rakyat, bermain musikalisasi syair dan gurindam. Contohnya yaitu kita bisa menyiapkan musikalisasi puisi atau musikalisasi syair dan gurindam tadi di kelas. Nah, aturan permainannya sebagai berikut. Buatlah kelompok bergantung dari jumlah siswa yang ada di kelas. Kemudian kegiatan musikalisasi diawali dengan perencanaan pemberian nada yang sesuai dengan isi pesan syair atau gurindam. Jadi kita juga harus menentukan bagaimana nada yang sesuai atau pas dengan syair ataupun gurindam yang akan kita pilih untuk musikalisasi puisi. Selanjutnya mengatur jadwal untuk latihan bersama kelompok supaya pementasan musikalisasi puisi lebih wah atau luar biasa. Selanjutnya yaitu mementaskan musikalisasi di depan kelas. Sebelum kita mengikuti lomba, kita bisa menyampaikan atau menyajikan musikalisasi puisi itu di depan kelas supaya apa? Nanti mungkin bisa mendapatkan komentar dari teman-teman, ini seperti ini, dan guru juga bisa memilih sekiranya siapa yang tepat untuk mengikuti lomba jika ada lomba antar sekolahan. Jadi akan sangat bermanfaat sekali jika kita juga mengaplikasikannya dalam sebuah kegiatan seperti permainan dan lain sebagainya. Tidak hanya sekadar tulis-menulis pantun, kemudian ada syair dan gurindam. Jadi kita juga bisa musikalisasi puisi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tentang materi tentang puisi rakyat tadi, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam. Sepertinya kalian sudah paham semua ya, alhamdulillah. Semoga kali ini materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Teruslah berlatih dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Buktikan kamu bisa, kamu pantas, kamu hebat. Oke, sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.